BRICS atau aliansi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ramai diberitakan sepanjang tahun 2023. Salah satu penyebabnya adalah manuver kelompok tersebut untuk menjauhkan dominasi dolar Amerika Serikat di dunia. Bahkan BRICS cukup serius merealisasikan aksi dedolarisasinya dengan memberi amanat khusus ke Bank Pembangunan Baru untuk meningkatkan penggalangan dana dan pinjaman mata uang lokal, serta untuk mengurangi risiko dampak fluktuasi valuta asing. Selain itu, BRICS bersiap untuk merilis mata uang baru yang berbasis pada emas. Uang baru ini diharapkan menjadi standar baru ke depannya dan wujud nyata aksi dedolarisasi dari BRICS. Pada 2023 ini, pemerintah telah resmi mulai menjalankan program pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam minyak solar sebesar 35% atau B35. Implementasi awal dari program B35 sejatinya dilakukan sejak 1 Februari 2023. Namun implementasinya secara penuh baru dilakukan pada 1 Agustus 2023. Proyek B35 ini diklaim bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam pengembangan biodiesel. Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan alokasi biodiesel untuk B35 pada 2023 yang mencapai 13,15 juta kiloliter, sementara pada 2024 ini alokasi biodiesel untuk B35 dinaikkan menjadi 13,4 juta kiloliter. Dengan kebijakan ini, Indonesia berharap menjadi negara yang paling konsisten dalam menerapkan energi hijau di dunia. Kebijakan hilirisasi di sektor minerba yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak mendapat kritik dunia di tahun 2023, termasuk kritik dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WHO dan IMF. Ketidaksepakatan IMF atas kebijakan hilirisasi di Indonesia menjadi salah satu sorotan pembaca CNBC Indonesia di sepanjang tahun 2023. IMF dalam laporannya meminta pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan hilirisasi. Khususnya pada mineral jenis biji nikel, IMF menilai kebijakan ini memiliki efek kerabatan kepada negara lain. IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. IMF bahkan menyebut kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. IMF mengimbau dilakukannya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi yang wajib diinformasikan secara berkala, dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Sepanjang 2023, berbagai transformasi telah dilakukan oleh Kementerian BUMN, salah satunya memperbaiki kinerja dana pensiun BUMN yang bermasalah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Dapen perlu menjadi perhatian karena menyangkut hak para karyawan. Menteri BUMN Erick Thohir mencium bahwa ada yang tidak beres dari pengelolaan Dapen BUMN. Setidaknya 65% Dapen BUMN dalam kondisi bermasalah. Dari sebanyak 48 Dapen BUMN, 31 diantaranya dalam kondisi yang memprihatinkan, sehingga menunjukkan sebagian besar BUMN rentan terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh pimpinan. Kondisi ini dikhawatirkan menjadi bom waktu gagal bayar 1 atau 2 tahun ke depan. Dalam manuver yang dilakukannya, Erick membuat peta jalan mengenai konsolidasi. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari program bersih-bersih BUMN terus berjalan. Di akhir tahun 2023, Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed mulai mengendurkan kebijakan moneter ketatnya pada 2023 setelah mengerek suku bunga secara agresif pada 2022. The Fed telah menaikkan suku bunga pada tahun ini sebanyak 100 basis poin di 2023 dan langkah The Fed ini lebih lunak dibandingkan pada tahun 2022 di mana The Fed mengerek suku bunga hingga 400 basis poin. Dan menjelang akhir tahun 2023 ini, The Fed bahkan telah mulai memberi sinyal pemangkasan suku bunga untuk tahun 2024. Sikap The Fed tersebut pun menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia. Kebijakan The Fed yang mulai dovish membuat banyak investor asing mulai melirik kembali pasar keuangan tanah air sehingga arus masuk dana asing melonjak dalam sebulan terakhir.